Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan hari ini saya masih di lapangan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil sebuah pelajaran ketika kita mengevaluasi buah yang ada di TPH. Bagaimana kita bisa melihat kondisi nanti di lapangan ketika kita melihat dari TPH-nya dulu. Buah yang ada di TPH ini adalah melambangkan banyak hal informasi tentang ada di lapangan itu sendiri. Maka seperti apa, dan kali ini sudah ada, ini di belakang saya sudah buah tertata. Maka mari kita evaluasi tentang buah ini sendiri. Apakah buahnya mentah, apakah buahnya matang. Karena bahwa sekali lagi buah dinyatakan matang jika memang ada standar brondolan yang lepas. Dan kita bicara tentang tangkainya seperti apa, maka ini adalah evaluasi ketika kita berada di lapangan dan di TPH. Kita akan mengevaluasinya. Maka evaluasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah buahnya ya, seperti ini. Ini buahnya. Maka kalau kita melihat sekilas ke ini adalah hal-hal yang membuat fruit set kita rendah itu seperti ini. Karena fruit set adalah brondolan yang jadi per total brondolan. Selama dia masih kempet-kempet seperti ini, nah ini bisa dapat dipastikan seperti ini. Maka tanaman yang ada yang kita miliki itu relatif tegak. Misalnya nah ini kayak gini nih. Karena sebanyak apapun LSD bias, kalau pelepahnya kejepit, maka dia akan seperti ini nih. Karena dia tetap tidak akan mungkin namanya LSD bias cameronicus itu bisa melakukan penyerbukan sampai ke pelepah yang terjepit. Nah ini, maka kuncinya di mekarnya pelepah itu penting. Ya kuncinya ada di nitrogen. Nah ini seperti ini nih. Nah, ini jelas buah kejepit ini. Nah ini kalau lihat dari buahnya memang bagus-bagus ya, matang ya. Tapi ini yang pertama kita evaluasi, ini adalah kejepit. Nanti kita akan lihat pohonnya seperti apa nih. Nih, kemudian kita bicara tentang tangkai ini. Tangkai atau bekas potongan toros ini adalah yang harus kita pahami. Ini adalah memiliki panjang standar itu berapa? Bahwa panjang standar ini adalah 2 sampai 2,5 cm maksimal dari letak paling rendah. Jadi paling rendahnya berapa? Ini harus diukur 2 sampai 2,5 cm. Kalau lebih daripada 2,5 cm, maka ini akan menjadi temuan bahwa ini adalah tangkai panjang. Karena bahwa tangkai ini adalah ketika dikirim ke pabrik itu akan menjadi pengurang, karena ini kalau sudah direbus dibanting dia akan nyerap minyak ini. Itu maka ada standar ini, potongan ini terlalu panjang ini. Kemudian banyak ya ini buah kempet-kempet ini. Kayak ini kempetnya kempet parah ini. Ini kempet parah ini seperti ini. Nah, ini buahnya. Kalau buah landak kayaknya nggak ada. Kemudian kita akan melihatnya ini berarti memang jumlah nitrogennya masih agak kurang karena memang daerahnya agak miring seperti ini. Kemudian ini buah busuk, ini melambangkan bahwa ini pusingannya sudah lebih daripada, kalau kita lihat tadi kita hitung hampir 24% ya buah busuknya ini. Maka ini dapat dikatakan pusingannya di atas 15 mas sahabat brondol semuanya ya ini. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat tanamannya ya ini kayak gini. Lah kalau dia miring seperti ini, maka sebenarnya bagaimana kita ini mengurangi faktor kehilangannya. Ini kalau untung aja ini nggak disemprot total ya. Kalau disemprot total, ini kita akan lihat nih. Maka ini banyak kejepit-jepit karena pelepahnya agak jepit-jepit ini sebagian. Nah, ini harusnya masih bisa lebih mekar ya daripada ini nih. Nah, ini masih kejepit karena bahwa kalau kita ngomongin LSD bias cameronicus ini, LSD bias cameronicus sekalipun itu tidak mampu menyerbuki yang ada di sini nih. Maka ini harus mekar dulu nih, harus mekar banget. Ketika dia tidak mekar ya pasti buah yang tidak jadi atau fruit set kita juga pasti akan rendah. Maka kuncinya di nitrogen. Apalagi buah-buah seperti ini nih. Nah, ini apalagi ini tahannya miring. Nah ini nih. Ini jepit semua, tegak-tegak seperti ini. Apalagi itu. Ini menjadi catatan. Nah, ini salah satu hal yang harus dievaluasi. Jangan sampai terlalu tegak seperti ini. Kalau tegak ini ya jelas, ini BCR mesti hancur ini.
Itu karena banyak brondol yang tidak terserbuki dengan sempurna. Kemudian penataan pelepahnya ini yang ini sana sudah kita perbaiki. Dan pemupukannya sekali lagi nih. Bagaimana kalau kita menyusun pelepahnya kayak gini nih? Maka tetap harus dipancang ke sana, itu harus dipancang. Buahnya brondolannya ini, karena sekali lagi brondolan ini adalah sangat-sangat penting sekali. Itu. Dan satu lagi sahabat The Brondol semuanya, di dalam evaluasi buah di TPH atau buah busuk, istilah buah busuk itu ada dua, buah yang busuk atau buah terlalu busuk. Buah busuk artinya bahwa dia dalam bahasa ininya adalah empty bunch, itu empty, buah empty. Yang satunya lagi adalah terlalu busuk adalah rotten. Yang bedakan adalah pada pelepah ini. Kalau ini pelepahnya masih seger, ini masih namanya empty ini empty. Nah, beda lagi dengan pelepah yang sudah busuk. Wah, ini pembusukan seperti ini rotten ini rotten. Dan ini empty ini. Jadi bedanya pada pelepahnya. Jadi kalau yang namanya buah busuk adalah ketika buah kelapa satu atau brondolan yang lepas dari lebih daripada 90%, ini harus diketek ini. Kalau dibawa ke pabrik ya jelas buah busuk temuan. Gitu. Jadi 90% buahnya sudah lepas. Ini buah yang tadi. Maka saya usahakan sebisa mungkin jangan pemberian nitrogennya harus cukup nih. Kalau buah yang jepit gini ya nitrogennya ya kurang ya ini. Jadi itu loh yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam planter Indonesia.